paling sabar. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa agar dia diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jal seperti yang Allah berikan kesabaran kepada Nabi tersebut. Siapa Nabi ini? Nabi ini dikenal di dalam Al-Quranul Karim, namanya Ayyub alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh Imam Ibn Ishaq, kana rajulan minar Rum. Nabi Ayyub adalah seorang laki-laki dari Romawi. Ada yang mengatakan sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Asakir, bahwa ibunya Ayyub itu adalah putri daripada Nabi Allah Lut, keponakan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ayahnya adalah orang yang sezaman dengan Ibrahim, beriman dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Ibrahim dilempar ke dalam api. Tetapi yang masyhur bahwa Ayyub itu adalah keturunan Ibrahim. Di dalam surah Al-An'am ayat 84, Allah mengatakan, wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan termasuk anak keturunan Ibrahim adalah Nabi Allah Dawud, kemudian putranya Sulaiman, kemudian Nabi Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Dalam surah Al-An'am disebutkan bahwa Ayyub keturunan Ibrahim. Kalau pendapat yang pertama, keturunan Lut, ibunya dari putri Lut dan ayahnya orang yang beriman kepada Ibrahim. Tapi pendapat ini dibantah. Jumhur ulama mengatakan bahwa Ayyub keturunan Ibrahim berdasarkan nas Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran nama Ayyub itu salah satu nama yang dicantumkan secara nama dari 25 Nabi dan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub. Sesungguhnya kami wahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan sebelumnya kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Kemudian kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Ya'qub dan Asbat, dan juga Isa dan Ayyub. Sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata Ayyub. Ayyub ini memiliki istri yang subhanallah sangat sabar. Ada yang mengatakan namanya adalah Liyah ibn Ya'qub. Apakah Ya'qub putra Ishak? Wallahu a'lam. Tapi nama perempuan ini adalah Liyah, wanita percontohan seluruh wanita. Sebagaimana suaminya sabar, dia juga sabar. Lalu apa ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ayyub alaihi salatu wassalam? Disebutkan di dalam surah As-Sad. Ini ujiannya. Allah mengatakan dalam surah As-Sad ayat 41, wadhkur abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binasbin wa adab. Ceritakan wahai Muhammad hamba kami Ayyub alaihi salatu wassalam ketika dia menyeru Rabbnya dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya syaitan telah menimpakan kepadaku binasbin wa adab, dengan berbagai macam nasb
ujian, keburukan, dan azab siksaan. Ada yang mengatakan bahawa syaitan itu datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia menggoda Ayub dan tidak berhasil, dan mengatakan, wajar saja Ayub tidak bisa digoda wahai Rabb, karena engkau berikan nikmat yang banyak. Karena Ayub itu pemilik tanah yang luas di zamannya. Di desanya itu dia orang kaya, kebunnya luas, ternaknya banyak, emasnya melimpah, kaya raya, dan memiliki 14 anak, semua laki-laki dan sukses, dan memiliki wanita yang sangat sabar, pembantu-pembantu, pokoknya nikmat yang luar biasa. Sehingga syaitan mengatakan, kalau engkau uji dia, saya yakin Ayub tidak akan tahan dengan ujian itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Ayub dengan kesabaran. Ayub itu orang sabar. Mulailah Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ayub dengan cara pertama, menghilangkan seluruh kekayaan. Panennya gagal, ternaknya kemudian mati, emasnya habis, bangkrut dia. Tapi Ayub itu abdun saleh, abdun sabir, hamba yang saleh dan sabar. Sabar dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua toh milik Allah, kembali kepada Allah. Zuhud, kekayaannya bukan dalam hati, kekayaannya di tangan. Sehingga kalau menghilangkan kekayaannya, hatinya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah uji lagi. Tiba-tiba kemudian seluruh putra-putranya meninggal dunia. Ada yang mengatakan dalam cerita Israiliyat, wallahu a'lam, bahwa syaitan itu menjelma orang, kemudian pura-pura mengundang putra-putra Ayub untuk makan-makan di rumah. Semua diundang. Ketika putra-putra Ayub dalam rumah itu, tiba-tiba syaitan kemudian merobohkan rumah itu dan menimpa putra-putra Ayub, mati semua. Ujian yang terberat dialami Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi Ayub sabar, ya. Ujian yang ketiga lebih parah lagi, di mana Ayub alaihi salatu wassalam diberikan penyakit judan, penyakit kulit, yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana jenis penyakitnya itu. Jadi Ayub alaihi salatu wassalam ketika ditimpa penyakit kulit itu, sampai dagingnya itu terkelupas dari tulangnya. Jadi sedikit demi sedikit dagingnya itu terkelupas jatuh. Ada yang mengatakan benjolan penuh nanah dan darah, dan itu belum pernah terjadi pada zaman kaumnya. Subhanallah. 3 musibah ikhwatu fiddin. Siapa yang bisa tahan dengan 3 musibah ini? Orang kaya tiba-tiba bangkrut, meninggal seluruh putra-putra yang menjadikan kebanggaannya. Karena Allah yang mengatakan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan kekayaan, al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ini dua-duanya lenyap. Belum lagi diberikan ujian penyakit, bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Kata Ibnu Katsir, 18 sanah, 18 tahun lamanya diuji seperti itu. Belum dari 3 ujian ini, beruntun ujian-ujian yang lainnya, sehingga satu demi satu kemudian mereka pun meninggalkan Ayub, mulai dari teman-teman akrabnya, kawan-kawan baiknya, sampai kepada keluarganya, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya 3 orang yang setia untuk menemani Ayub. 1 istrinya dan 2 kawannya yang kadang datang berziarah,
nengok kawannya Ayub, yang lainnya hilang semuanya. Lihat ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dua orang kawannya pun tiba-tiba ada syak dalam dadanya dan mengatakan, jangan-jangan Ayub saudara kita itu ditimpakan penyakit karena sebuah kutukan. Kawannya mengatakan, bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu ya? Kalau memang bukan kutukan, apa namanya? Ayub itu sudah sakit 18 tahun lamanya, satu penyakit pun tidak ada tanda-tanda yang diangkat, makin memarah. Kalau bukan kutukan, apa namanya? Jangan-jangan Ayub itu melakukan dosa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala adab dia seperti itu. Sampai akhirnya suudzon kepada Ayub. Ini dua kawan yang baik itu, kalau yang lain sudah habislah. Sehingga kemudian istrinya pernah tidak tahan. Ayub alaihi salatu wassalam itu tidak pernah mengeluh. Dia hanya berzikir kepada Allah, setiap hari berzikir, memuja, memuji, terus mengingat Allah azza wa jalla. Dia tidak pernah berdoa, ya Allah kembalikan kesehatanku, ya Allah kembalikan putra-putraku, ya Allah kembalikan kekayaanmu. Tidak, Ayub tidak pernah mengatakan sedikit pun, seolah-olah dia yataladzat, merasa menikmati ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada dia. Masyarul muslimin, sampai istrinya mengatakan, ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak. Wahai Ayub suamiku, seandainya engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Minimalnya mintalah kesembuhan, sudahlah yang lain itu bisa dicari, bisa diupayakan. Yang penting kau jangan sakit ya. Istrinya meminta kepada Ayub untuk berdoa kepada Allah, karena Ayub itu tidak mau berdoa, meminta kesembuhan. Dia asyik berzikir, memuja, memuji, terus mengingat Allah saja. Ayub mengingatkan nikmat kepada istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan anak-anak, dihormati orang, dihargai, dipuji. Berapa lama? Kata istrinya, samaniyata sana, 8 tahun wahai suamiku. Maka Ayub mengatakan, wahai istriku, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita samaniyata sanatan wa ana fi sihhatin wa afiyah, diberikan kenikmatan 8 tahun dan saya dalam kondisi sehat dan diberikan afiah, kenikmatan yang banyak, maka bagaimana mungkin kita kemudian meminta kepada Allah sementara kita belum sampai kepada tahun nikmat Allah yang berikan kepada kita? Harus seimbang ya. Kalau Allah memberikan nikmat 8 tahun, maka diuji oleh Allah harusnya sabarnya 8 tahun baru meminta gitu. Tetapi Ayub alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada istrinya, jangan, tidak sebanding nikmat dengan bala yang Allah timpakan kepada kita ini. Coba, siapa yang bisa mengucapkan kalimat itu? Tidak bisa. Tidak bisa, karena yang bisa mengucapkan kalimat ini hanya orang-orang yang sabar. Dari situlah wajar kalau Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ayub alaihi salatu wassalam semakin memarah sakitnya, yang mencari nafkah siapa? Istrinya. Istrinya yang mencari nafkah ke sana kemari. Subhanallah, dia yang cari nafkah karena memang Ayub terbaring tidak bisa apa-apa. Apalagi orang-orang menjauh melihat Ayub saja, orang menjauh takut. Bagaimana mau cari kerjaan? Kalaupun dia bisa, kemudian jalan gitu ya. Akhirnya istrinya pun menyembunyikan diri kalau dia istrinya Ayub, supaya orang tidak tahu. Kalau tahu, orang pun tidak mau menerima dia sebagai pekerja, takut tertular penyakitnya. Sampai seperti itu musibah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, suatu ketika
ketika sudah ketahuan bahwa dia istrinya Ayub, satu persatu orang itu tidak mau memakai dia sebagai pekerjanya, sampai akhirnya apa yang harus dilakukan? Terpaksalah dia menjual rambutnya. Istrinya Ayub itu rambutnya panjang. Ayub itu kalau bangkit dari tidurnya terkadang memegang rambutnya supaya bisa bangkit. Tiba-tiba dijual, dan di zaman itu rambut itu sangat berharga untuk kecantikan wanita, walaupun dalam Islam dilarang. Maka dijual tuh rambutnya. Kemudian karena punya uang agak banyak, ini istri ini ingin membahagiakan hati Ayub, dicarikan makanan kesukaan Ayub yang paling lezat. Subhanallah, berbaktinya sama suami itu. Kemudian datanglah dengan makanan yang enak. Ayub kaget dan curiga, dari mana dapat makanan itu? Dan Ayub tidak mau menyentuh makanan itu. Min aina hadha at-ta'am, dari mana makanan ini? Saya tidak akan menyentuh makanan ini sampai kau betul-betul terus terang dan jujur, dari mana kau dapat makanan ini. Kalau kau tidak jujur, di sini Ayub bersumpah, saya akan mencambuk kamu 100 kali kalau Allah takdirkan aku sembuh, katanya. Dia bernadar kepada Allah Azza wa Jalla mau menyambuk istrinya 100 kali. Akhirnya kemudian istrinya ngaku, dia buka jilbabnya sambil menangis, kemudian diperlihatkan rambutnya yang dipotong dan dijual. Maka Ayub pun kemudian semakin sedih. Sedemikian besarnya pengorbanan istrinya hanya untuk menemani suami tercintanya Ayub alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Ayub alaihi salatu wassalam mendengar perbincangan dua kawannya yang seolah-olah ada keraguan-raguan, jangan-jangan dia melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan kutukan yang tidak diberikan kepada umat di zamannya. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Allah, kemudian mengatakan anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpakan penyakit, ya Rabb, hilangkanlah penyakitku, karena Engkau zat yang maha penyayang dari seluruh makhluk-makhluk yang penyayang. Ayub hanya minta satu, disembuhkan penyakit. Ayub tidak minta dikembalikan hartanya, tidak mengatakan ya Allah rizkikan lagi rizki yang banyak kepadaku, ya Allah karuniakan anak-anak yang banyak lagi kepadaku. Tidak, Ayub tidak itu. Ayub hanya minta kesehatan. Ayub hanya minta itu saja. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitan bi nasbin wa adab. Dan ingatlah ketika Ayub kemudian berdoa kepada Rabbnya, sesungguhnya syaitan telah menimpakan kepadaku dengan berbagai macam bencana dan siksa. Maka kemudian setelah 18 tahun lamanya, Ayub hanya memuji Allah, berdoa, berzikir, mengingat Allah. Dia tidak minta kesembuhan, dia tetap sabar. Akhirnya dia berdoa kepada Allah setelah 18 tahun lamanya, minta kesembuhan. Maka Allah pun mengatakan fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami ijabah doanya Ayub dan kami pun angkat seluruh penyakitnya. Bagaimana caranya? Allah berfirman, urkud birijlika hadha mughtasalun baridun syarabun. Ya Ayub, hentakkan kakimu,
nanti akan muncul air dari bumi. Air itu dingin, gunakanlah untuk mandi dan minumlah dari air itu. Maka Ayub pun kemudian menghentakkan kakinya sesuai dengan perintah Allah, keluar air. Ketika itu kebiasaan istrinya mengantar Ayub ke kamar mandi. Kalau sudah selesai, maka istrinya datang kemudian memapahnya lagi kembali ke tempat pembaringan. Ketika itu istrinya lupa, sudah mengantar kemudian dia pergi, sehingga dia lupa. Harusnya ini sudah waktunya Ayub selesai dan diantar lagi. Rupanya Ayub diperintahkan Allah untuk menghentakkan kakinya, keluar air dari tanah. Kemudian Ayub pun mandi dari situ. Ketika dia mandi, seluruh penyakitnya hilang. Subhanallah, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, penyakitnya hilang. Itu penyakit badan itu. Kemudian dia meminum air itu, maka seluruh penyakit dalamnya juga hilang. Penyakit dohirnya hilang, penyakit batinnya juga hilang. Subhanallah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Ayub badan yang sangat-sangat tampan, dikembalikan sebagaimana ketika Allah belum memberikan ujian kepadanya. Balik lagi muda, balik lagi sehat, balik lagi kekar. Sehingga istrinya datang, lupa dia mau jemput suaminya. Rupanya dia berpapasan dengan anak muda dan mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Tidakkah kau melihat suamiku Nabiullah Al-Mubtala, seorang nabi yang Allah uji? Wallahi, demi Allah, aku tidak melihat dirimu kecuali kau persis dengan suamiku dulu di waktu muda. Subhanallah gitu. Katanya Ayub senyum saja Ayub ya. Dia mengatakan, fa ana Ayub, saya ini Ayub. Subhanallah, tanya dia Ayub. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Maka kami kemudian berikan lagi keluarganya dan yang semisal mereka sebagai rahmat dari kami dan untuk diingat bagi orang-orang yang punya akal. Dalam ayat yang lain, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan kami datangkan kembali keluarganya dan yang semisal mereka bersama mereka sebagai rahmat dari sisi kami dan untuk sebagai peringatan bagi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada beberapa penafsiran bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan putra-putranya, ada yang mengatakan ahyahumullahu bi'a'yanihim, artinya Allah hidupkan kembali yang sudah mati itu hidup lagi. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, artinya ajarahu fi man salafa wa awadahu anhum fid dunya badalahum, artinya Allah memberikan balasan dan ganjaran yang besar terhadap kesabaran Ayub yang di waktu diberikan musibah dia tetap bersabar. Karena kesabarannya itu akhirnya Allah ganti lagi, Allah lahirkan dari dia putra-putranya 2 kali lipat daripada anak yang meninggal. Yang tadinya 14, ya 2 kali lipat putranya, banyak lagi ya, hartanya 2 kali lipat lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika kemudian Ayub alaihi salatu wassalam sudah disembuhkan, artinya satu nikmat sudah dikembalikan. Lah Ayub alaihi salatu wassalam ketika itu teringat dengan nazarnya. Nazar apa? Memukul istrinya kan. Dia kan sudah nazar dulu mau pukul istrinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala
menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, menghabarkan bagaimana Ayub kemudian melaksanakan nazarnya. Apa kata Allah? Wa khud biyadika dhiksan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Ambillah wahai Ayub seikat rumput, hitung 1, 2 sampai 100 rumput, ikat jadi satu. Pukullah istrimu dengan ikatan rumput itu sekali saja, itu sama dengan 100 kali cambuk. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seperti itu dan memberikan rahmatnya kepada istrinya Ayub, Lia ibn Ya'qub ini? Karena kebaikannya, kebaikan istri kepada suami ini luar biasa. Makanya kemudian Allah mengatakan, sudah, wala tahnath, kamu tidak boleh mengingkari nazarmu, sumpahmu harus tetap dilaksanakan. Lalu bagaimana caranya? Ambil satu ikat rumput, hitung sampai 100, pukulkan satu kali, itu sudah cukup. Kemudian setelah itu dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kekayaan Ayub alaihi salatu wassalam. Dijelaskan dalam sebuah riwayat. Jadi ketika Ayub alaihi salatu wassalam sedang mandi dia, tiba-tiba ada hujan, tapi bukan air, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, lamma afallahu Ayyub alaihi salam, ketika Allah memberikan kesembuhan kepada Ayub alaihi salatu wassalam, amtara alaihi jaradan, tiba-tiba belalang jatuh dari langit, hujan belalang. Tapi belalang itu bukan belalang asli, tapi belalang berupa emas, emas yang berbentuk belalang jatuh dari langit, hujan. Jaradan min zahab faja'ala ya'khudhu biyadi, maka kemudian Ayub pun mengutip satu-satu itu belalang emas itu. Wa yaj'alu fi thawbihi, kemudian dikumpulkan di pakaiannya. Qala, dan mengatakan, dikatakan kepada Ayub, Allah berfirman, ya Ayub ama tashba, wahai Ayub, belum kenyang kamu? Sudah kau sembuhkan, masih juga kau mau mengambil belalang-belalang emas itu? Maka Ayub mengatakan, ya Rabb, wa man yashba min rahmatik, ya Rabb, siapa yang kenyang dari rahmat? Saya tidak pernah kenyang untuk mendapatkan belas kasih sayang, kasih sayang. Aku tidak akan pernah kenyang untuk terus meminta kasih sayangmu ya Rabb. Akhirnya kemudian dikumpulkan emas-emas itu sampai akhirnya satu lumbung, semuanya emas belalang itu. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi kekayaannya. Dia beli lagi kebun, dia beli lagi ladang. Kemudian orang pun mulai satu persatu mendekat kepada Ayub alaihi salatu wassalam. Maka Ayub dikembalikan semua nikmatnya. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya.